Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu pada pertemuan pertama untuk mata kuliah perencanaan dan evaluasi program kesehatan. Perkenalkan, nama saya Adi Nugraha selaku dosen sekaligus pengampu mata kuliah untuk perencanaan dan evaluasi program kesehatan. Hari ini kita memasuki materi pertama, yaitu dengan judul pengantar perencanaan dan evaluasi program kesehatan. Kita awali dulu dengan tujuan pembelajaran, yaitu setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian perencanaan dan juga evaluasi program kesehatan, menjelaskan pentingnya perencanaan dan evaluasi, dan menyebutkan tahapan umum dalam proses dan evaluasi program kesehatan. Apa itu perencanaan? Diawali dari pengertian maupun definisi terlebih dahulu, yaitu perencanaan adalah sebuah proses sistematis untuk menentukan tujuan, memilih strategi, dan menetapkan cara pencapaian tujuan tersebut. Jadi fokusnya itu pada masa depan, terus mengorganisasi sumber daya, dan mengidentifikasi kebutuhan dan juga masalah. Menurut para ahli, Notuan Mojo pada tahun 2005 menyatakan bahwa yang namanya perencanaan itu adalah suatu proses untuk menetapkan tujuan dan cara terbaik untuk mencapai tujuan tersebut melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Brendan Kruger pada tahun 2005 menyatakan bahwa planning is process that identify health problem, determine priorities, set the goal and objective, and determine appropriate intervention. Brendan Kruger tadi menyatakan bahwa yang namanya sebuah perencanaan itu adalah proses mengidentifikasi masalah, menentukan prioritas, menentukan sasaran dan tujuan, dan menentukan appropriate intervention itu adalah intervensi apa yang cocok dalam menangani permasalahan kesehatan tersebut. Jadi, seperti itu menurut Green Trotter dan juga Noto Atmojo. Selanjutnya, apa itu evaluasi? Kalau di perencanaan, sekarang evaluasi. Evaluasi adalah proses sistematis untuk menilai efektivitas dan efisiensi dari program yang telah dijalankan tadi. Itu menilai proses, output, dan juga outcome. Itu kalanya yang evaluasi. Tetapi bisa juga dia menilai input dan inputnya. Biasanya input itu selain dimonitoring juga dievaluasi. Terus digunakan untuk pengambilan keputusan dan dapat dilakukan selama dan setelah program. Jadi evaluasi itu bisa digunakan tadi sebagai landasan atau uh, data evidence untuk pengambilan keputusan berikutnya, atau juga di sini dapat dilakukan selama dan setelah program. Jadi evaluasi itu terus berjalan mulai dari input sampai dengan uh, evaluasi itu berjalan mulai dari input sampai dengan impact, outcome dan impactnya nanti. Jadi nanti ada namanya monitoring yang memang dilaksanakan pada saat proses input, proses output, dan juga outcome dan impact itu. Tapi evaluasi itu melihat semua unsur dari manajemen itu, mulai dari input, terus proses, output, outcome, dan impact. Menurut ahli Effendi pada tahun 2019, evaluasi adalah proses penilaian secara sistematis dan objektif terhadap suatu program untuk mengetahui sejauh mana program tersebut mencapai tujuannya. WHO bilang bahwa evaluation is systemic assessment of design, implementation, and outcome a program for a purpose of learning decision making. Jadi tujuan utama kata WHO dari proses evaluasi itu adalah purpose learning or decision making. Jadi dalam WHO sendiri menyatakan bahwa proses evaluasi itu sebenarnya untuk belajar dari apa yang telah dilakukan sebelumnya dan membuat pengambilan keputusan untuk yang akan datang. Jadi seperti itu. Jadi proses evaluasi bukan proses untuk menyalahkan atau disalahkan, tetapi sebenarnya proses evaluasi adalah tujuannya learning atau belajar dari apa yang telah dilaksanakan, bagaimana cara mengefektifkan, bagaimana cara mengefisiensikan, seperti itu. Sehingga nanti decision making yang akan di depan itu akan lebih baik. Jadi tidak ada yang salah dan benar, tapi adanya itu yang baik dan menjadi lebih baik, seperti itu. Selanjutnya,
Kenapa ini penting? Itu dikarenakan proses perencanaan dan juga evaluasi ini dia menjamin penggunaan sumber daya secara efektif, terus menghindari pemborosan, memastikan program berjalan sesuai tujuan, dan meningkatkan akuntabilitas dan juga transparansi. Semuanya harus direncanakan di dalam bentuk perencanaan sendiri, itu sudah ditetapkan target dan sasaran. Bahkan anggaran pun sudah ditetapkan. Dan evaluasi akan melakukan menilai tadi itu. Menilai apakah yang sudah direncanakan sudah tercapai atau tidak, terpakai atau tidak, perlu diefisiensikan atau tidak, efektif atau tidak. Kalau memang ada permasalahan dari unsur atau aspek-aspek tersebut, maka akan diperbaiki ke depan. Jadi tidak perlu mempersalahkan apa yang telah terjadi, tetapi bagaimana kita memperbaiki uh, hal ini ke depannya seperti itu. Contoh konkretnya di sini adalah program imunisasi dasar lengkap atau IDL di Puskesmas. Dengan perencanaan yang baik, Puskesmas dapat memastikan ketersediaan vaksin dan jadwal pelayanan tenaga kesehatan. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk melihat cakupan imunisasi. Nah, ini yang biasanya dilakukan tindak lanjut atau dicarikan solusi, dikarenakan cakupan imunisasi yang masih rendah misalnya. Kendala pelaksanaannya apa, dan dampaknya pada angka kejadian PD3I. Nah, evaluasi di sini itu berkaitan dengan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh kesehatan masyarakat. Kira-kira faktor apa saja yang menjadikan cakupan imunisasi itu masih rendah? Ada beberapa variabel dan faktor yang sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan kesehatan, misalnya seperti ekonomi kah, aksesibilitas kah, atau faktor-faktor lain yang berkaitan dengan kesehatan, pengetahuan atau sosialisasi tentang imunisasi itu sendiri kah, atau memang ada faktor lain seperti budaya atau persepsi terhadap imunisasi itu. Nah, itu adalah ranah dari penelitian-penelitian kesehatan masyarakat. Jadi itu nanti penelitian akan menjadi masukan bagi sistem kesehatan yang ada, bagaimana cara meningkatkan cakupan imunisasi. Selanjutnya, pentingnya perencanaan program kesehatan itu perlu arah dan tujuan yang jelas. Jadi perencanaan ini membantu menetapkan sasaran yang ingin dicapai dan langkah-langkah untuk mencapainya. Yang kedua, menggunakan sumber daya secara efisien. Perencanaan memastikan sumber daya seperti dana, tenaga, waktu digunakan dengan efektif. Karena kita memiliki dana terbatas, tenaga terbatas, dan juga waktu yang terbatas. Makanya kita perlu perencanaan. Apakah program bisa berjalan tanpa perencanaan? Jawabannya bisa, tetapi tadi tidak efektif dan tidak efisien. Dana yang digunakan berlebihan, tenaga yang digunakan juga berlebihan, waktu yang digunakan juga lama. Makanya kita butuh sebuah perencanaan. Terus menghindari duplikasi tumpang tindih program dengan perencanaan. Intervensi bisa disinergikan dengan tidak ada kegiatan yang berulang atau yang tidak relevan. Meningkatkan partisipasi dan koordinasi melalui proses perencanaan yang partisipatif berbagai pihak dan dilibatkan sejak awal. Contoh perencanaan program di sini ada program pencegahan stunting di desa A. Masalah yang didapatkan dari hasil identifikasinya yaitu tingginya angka stunting pada balita, yang artinya sebuah program atau sebuah kebijakan atau polisi akan dibuat dengan tujuan menurunkan angka prevalensinya. Di mana di situ tujuan sendiri ditetapkan dan dituliskan dengan target di bawah 20% dengan batasan waktu dalam 2 tahun. Artinya itu akan menjadi indikator evaluasi dari kegiatan ini. Ya, kita punya program yang menjadi indikator adalah si 20% dengan batas waktu 2 tahun. Maka perencanaannya adalah menyusun kegiatan seperti penyuluhan gizi, pemberian PMT, dan pelatihan kader. Nah, ini biasanya mahasiswa itu agak salah kaprah dengan sebuah program. Mereka pikir program itu isinya cuma satu kegiatan. Satu kegiatan misalnya Pak penyuluhan seperti itu. Tetapi sebenarnya kalau bahasanya program, artinya ada beberapa upaya atau kegiatan di dalam program tersebut. Baik itu menyusun kegiatan seperti adanya penyuluhan, pemberian PMT, dan juga pelatihan kader. Di mana ketiga kegiatan ini memiliki tujuan yang sama agar menurunkan angka stunting tadi. Nah, itu maksudnya program. Jadi program itu bukan kegiatan yang satu dua yang satu aja isinya, tetapi di dalam program tersebut ada beberapa upaya, ada beberapa kegiatan yang merujuk kepada tujuan tadi menurunkan angka prevalensi. Outputnya apa? Yang di sini uh,
Output itu agak berbeda dengan outcome. Outcome itu artinya terjadi penurunan angka prevalensi stunting atau impact itu akan tidak ada lagi anak yang stunting seperti itu. Tetapi output di sini itu adalah luaran langsung dari kegiatan yang dilakukan. Di sini ada rencana aksi tahunan, logistik gizi, dan jadwal kegiatan posyandu. Nah, ini adalah dampak langsung dari dilaksanakannya tadi penyuluhan gizi, pemberian PMT, dan juga pelatihan kader. Akhirnya dampak langsungnya, kalau kita melatih kader, otomatis kader di sana akan aktif sehingga adanya jadwal kegiatan posyandu. Itu adalah dampak langsung dari program. Tapi kalau kita berbicara penurunan angka stunting, artinya itu sudah berbicara outcome. Kalau berbicara tentang sudah masyarakat Indonesia sudah memiliki kesehatan yang ideal, tingkat tinggi badan yang ideal, berarti itu adalah impact. Lanjut, pentingnya evaluasi, mengukur keberhasilan program. Evaluasi menunjukkan apakah program mencapai tujuan atau tidak tadi ya. Jadi proses pengukurannya macam-macam. Ada yang dalam bentuk audit, ada yang dalam bentuk laporan tahunan, ada yang dalam bentuk laporan apapun itu ya. Jadi seperti itu. Dalam bentuk kuesioner kah, dalam bentuk wawancara, atau hanya dalam bentuk laporan tadi. Terus yang kedua, mengetahui kelemahan yang dapat diidentifikasi bagian dari program yang tidak berjalan efektif. Nah, kalau tadi ada beberapa metode, ada beberapa unsur di dalam penyelenggaraan program, kita akan lihat nih kelemahannya di mana, apakah dari proses atau pelaksanaannya kah, apakah dari inputnya yang kurang kah, atau sebagai macamnya. Kalau di inputnya, di dananya kah, di SDM-nya kah, atau di metodenya. Kalau di prosesnya, waktunya kah, tempatnya kah, atau di mana. Itu diketahui di dalam proses evaluasi. Sehingga nanti ke depannya kita akan bisa mengatasi dan mencari jalan yang lebih efektif. Sebagai dasar pengambilan keputusan, hasil evaluasi dapat digunakan untuk memperbaiki atau merancang program yang baru yang akan datang. Biasanya bukan dibuat baru ya, tapi hanya dimodifikasi agar lebih efektif dan efisien. Yang keempat, meningkatkan akuntabilitas evaluasi, memberikan bukti nyata. Tadi ada evidence, ada bukti, ada evidence base atas penggunaan anggaran dan pencapaian hasil. Jadi ada proses audit, eh, proses audit atau pelaporan keuangan, anggaran yang digunakan untuk apa saja, dan hasilnya apa saja. Contoh evaluasi program di sini adalah evaluasi program pencegahan stunting desa A tadi, di mana latar belakang dari berjalannya program ini sudah 1 tahun katanya ceritanya. Dengan berbagai intervensi seperti penyuluhan, PMT tadi, terus pemantauan tumbuh kembang balita. Tujuan evaluasi di sini adalah menilai efektivitas dari intervensi terhadap perubahan status gizi anak, di mana indikator evaluasinya adalah seperti persentase balita dengan status gizi baik sebelum dan sesudah program. Nah, karena evaluasi dijalankan setelah program selesai, artinya bisa saja itu 1 tahun atau 2 tahun, maka eh, penaikan status gizi itu sudah bisa dilihat di sesudah program. Terus tingkat kehadiran ibu dalam kelas gizi dan konsumsi PMT oleh anak sasaran. Selanjutnya ada beberapa metode evaluasi yang biasa dilakukan, misalnya adalah proses survei rumah tangga. Nah, kalau ini kita berbicara tentang kita mau mengevaluasi sebuah efektivitas dari sebuah program tadi itu melalui survei rumah tangga, pemeriksaan ulang antropometri balita, dan wawancara dengan kader dan ibu balita untuk bisa menemukan tadi itu mengevaluasi atau pengen tahu efektivitas dari program itu seperti apa. Jadi ada beberapa metode evaluasi dan hasilnya terdapat bisa saja terjadi penurunan angka yang asalnya 35 menjadi 27%. Terus, namun kehadiran dalam kelas gizi masih rendah katanya. Hanya 55% rutin yang hadir. Nah, ini kan adalah temuan dari hasil evaluasi di mana beberapa item, misalnya beberapa keluarga tidak memanfaatkan PMT. Nah, ini adalah menjadi bahan acuan dalam perbaikan program yang akan datang nanti. Ini contoh aja ya, Bapak Ibu dan adik-adik. Terus tindak lanjutnya apa? Sudah kita nemu, kalau kita sudah evaluasi, tadi ada survei, pemeriksaan ulang antropometri dan wawancara, kita nemu hasilnya adalah seperti ini, maka tindak lanjutnya adalah revisi metode penyuluhan agar lebih praktis dan juga menarik, misalnya, dalam rangka meningkatkan kehadiran dalam kelas gizi tadi itu. Terus libatkan tokoh masyarakat agar meningkatkan partisipasi dan pemberian buku panduan PMT berbasis lokal agar keluarga itu bisa memanfaatkan PMT
dan juga tahu bagaimana cara penyajiannya. Nah, itu adalah bentuk tindak lanjut dari program penurunan stunting tadi. Ini cuma contoh ya, Bu. Lanjut, hubungan perencanaan dan evaluasi. Perencanaan dan evaluasi ini adalah proses yang saling terkait dan membentuk siklus berkelanjutan dalam manajemen program kesehatan. Yang pertama, perencanaan itu menentukan apa yang akan dievaluasi. Nah, ini sering dalam organisasi itu di dalam perencanaannya tidak menetapkan sebuah indikator yang bisa diukur gitu. Sehingga nanti ketika dievaluasi juga bingung apa yang dievaluasi. Jadi dalam perencanaan hendaknya sebuah indikator harus dinyatakan dalam bentuk angka atau kuantitas sehingga bisa dilihat apakah angka tersebut tercapai atau tidak, atau bisa dalam bentuk tersedia atau tidak. Nah, itu boleh indikatornya tersedia atau tidak. Terlaksana atau tidak, itu juga boleh indikatornya seperti itu. Pokoknya yang bisa diukur. Nah, jangan dalam menyusun tujuan dan atau sasaran itu sifatnya masih normatif gitu. Tujuan kan dijabarkan melalui sasaran target seperti itu. Nah, hendaknya itu sudah dalam bentuk kuantitatif atau persentase atau ya hal yang bisa diukur, atau tersedia tidak tersedia, terlaksana tidak terlaksana. Kalau tujuan atau sasaran masih dalam bentuk normatif, maka itu akan sulit untuk dievaluasi, apalagi dalam bentuk kualitatif misalnya. Itu sulit untuk dievaluasi. Tanpa rencana yang baik, tidak ada indikator atau tujuan yang jelas untuk dievaluasi. Selanjutnya yang nomor dua ada evaluasi memberikan umpan balik untuk perencanaan selanjutnya. Jadi hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki, menyusun ulang, atau melanjutkan program dengan pendekatan yang lebih efektif tadi. Evaluasi tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya acuan dari sebuah perencanaan, baik dalam bentuk renstra, rencana operasional, rencana kerja, apapun sebutannya, di mana di dalamnya tadi itu harus ada acuan. Evaluasi membutuhkan tolak ukur tadi itu, makanya di dalam renstra setidaknya yang renstra yang 5 tahun setidaknya ada sebuah angka di sana yang diturunkan menjadi rencana operasional di tingkat dinas kesehatan maupun puskesmas, diturunkan lagi menjadi misalnya rencana kerja atau apapun namanya. Jadi mungkin di setiap lembaga atau organisasi memiliki nama dokumen yang berbeda-beda, Renstra, Renov, Renja, dan seterusnya, di mana di dalam dokumen tersebut akan tertulis sebuah sasaran target indikator yang dijadikan acuan untuk mengukur tadi itu. Perencanaan yang baik selalu memasukkan komponen evaluasi di dalamnya. Jadi jangan cuma sekadar direncanakan saja, tetapi tidak dievaluasi, maka kalaunya evaluasi tidak dijalankan dalam program, maka kita tidak punya evidence base atau landasan dalam meningkatkan pelayanan seperti itu. Contoh hubungan perencanaan dan evaluasi. Tadi kita masih membahas dalam konteks stunting di desa A, di mana perencanaan awal di sini menurunkan angka stunting menjadi di bawah 20% dalam 2 tahun. Indikator dari perencanaan tersebut adalah persentase balita dengan tinggi badan sesuai umur. Terus strateginya adalah penyuluhan, PMT, dan pelatihan kader tadi itu. Nah, setelah 1 tahun program berjalan, maka akan ada hasil evaluasi. Dimanapun cara bentuk evaluasinya tadi itu, di sana terlihat hasil dari evaluasi tersebut adalah PMT hanya mencapai 60%. Banyak kader kesulitan menyampaikan pesan gizi. Pengetahuan ibu balita tentang stunting masih rendah. Jadi hasil temuan dari evaluasinya adalah itu, setelah dilaksanakan tadi berbagai kegiatan dan upaya, maka hasilnya adalah itu. Nah, hasil evaluasi digunakan untuk merevisi perencanaan yang akan dilaksanakan ke depan. Kalau ternyata banyak kader yang menyampaikan kesulitan menyampaikan pesan gizi, maka tambahkan media edukasi visual untuk penyuluhan misalnya agar mempermudah komunikasi maupun penyampaian pesan itu. Terus jadwalkan ulang pelatihan kader untuk bisa tadi itu mereka lebih uh, baik dalam menyampaikan materi seperti itu. Mungkin dengan pendekatan yang lebih interaktif. Terus buat sistem pemantauan mingguan. Nah, itu adalah bentuk-bentuk
revisi atau bentuk-bentuk tindak lanjut dari hasil evaluasi dari programnya gitu. Lanjut, tahapan umum perencanaan program kesehatan, nah ini yang selalu saya tekankan, di mana kita sebagai kesehatan masyarakat itu memiliki kompetensi dalam melakukan identifikasi masalah dan juga analisis situasi. Nah, mungkin kita perbedaannya dengan dokter maupun perawat, diagnosa yang kita lakukan itu adalah atau identifikasi masalah yang kita lakukan adalah kepada masyarakat seperti itu. Dan itu membutuhkan pengetahuan yang sifatnya harus luas. Ya, jadi identifikasi masalah menjadi sangat penting, menjadi kompetensi dari seorang kesehatan masyarakat karena untuk bisa mengetahui permasalahan stunting itu sendiri tidak hanya berasal dari hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan langsung. Bisa saja misalnya gizi mereka kurang dikarenakan ekonomi, gizi mereka kurang dikarenakan budaya atau apalagi nilai-nilai yang ada di sana kita tidak tahu. Bisa saja gizi mereka kurang karena ibunya pada awal remaja dulu dia menderita anemia. Ibunya pada saat hamil dulu dia anemia dan seterusnya. Bisa saja masalah-masalah yang seperti itu harus kita bisa identifikasi. Kira-kira yang mana? Apakah dia stunting dikarenakan misalnya ekonominya yang masih kurang? Apakah dia stunting karena pada saat ibunya uh, hamil itu tidak pernah melakukan ANC dikarenakan aksesibilitas ke layanan kesehatan itu susah. Nah, itu adalah identifikasi masalah yang biasa ditemukan pada permasalahan-permasalahan. Terus ada penetapan prioritas, perumusan tujuan dan sasaran, penentuan strategi kegiatan, dan menyusun indikator anggaran. Kalau evaluasi sendiri ada tujuan menentukan tujuan evaluasi, indikator evaluasi, bagaimana cara melakukan evaluasi, di sini ada instrumen dan metode, terus mengumpulkan dan menganalisis data, selanjutnya yang terakhir adalah menyusun laporan rekomendasi. Nah, ini adalah mungkin buku yang baru saya baca, The Animal Farm dari George Orwell. Sebenarnya buku ini sendiri itu adalah isinya satir tentang negara, satir atau analogi dari sebuah negara, di mana di dalam buku ini menceritakan tentang bagaimana sih kalau sebuah negara itu dipimpin oleh hewan-hewan ternak seperti itu. Tapi ini satir saja sebenarnya. Dia tidak menjelaskan, dia mengkritik negara tetapi dengan sebuah cerita binatang seperti itu. Jadi di sini bisa dianalogikan di dalam perencanaan tanpa partisipasi nyata sama dengan manipulasi katanya. Jadi perencanaan tanpa partisipasi nyata itu adalah manipulasi. Di dalam buku tersebut itu para hewan awalnya sepakat membentuk sistem yang adil, namun perlahan kelompok elit digambarkan di dalam bukunya itu menceritakan tentang kelompok elit ini adalah para babi gitu, mengambil alih semua keputusan. Mirip dengan perencanaan program kesehatan, ceritanya ya, yang hanya dilakukan oleh para elit pemerintah donor tanpa melibatkan masyarakat secara nyata hanya seperti itu. Jadi di dalam proses pembuatan kebijakan itu ada yang namanya power dan interest. Nah, dikatakan katanya sebuah kebijakan itu bisa saja dibuat dikarenakan dia punya power dan juga dikarenakan dia punya interest atau ketertarikan ke arah sana. Jadi bisa saja kebijakan kesehatan itu dibuat kalaunya pimpinan itu tertarik ke arah kesehatan, punya interest kepada kesehatan. Nanti kita akan jelaskan, tapi itu di mata kuliah yang berbeda sih sebenarnya. Akibatnya program sering tidak sesuai kebutuhan atau budaya lokal, karena tadi hanya memaksakan kegiatan itu terjadi aja seperti itu. Yang kedua, evaluasi sebagai alat propaganda, di mana dalam cerita di buku ini itu karena dia di pertanian, keberhasilan pertanian dan membangun sering dilebih-lebihkan. Jadi dalam proses evaluasi, biasanya kan kita tuh melakukan misalnya kegiatan-kegiatan penyampaian tentang hasil kerja dari sebuah atau daerah itu akan disampaikan di rapat apa seperti itu. Nah, di dalam bukunya itu dikatakan bahwa hasil-hasil pembangunan, hasil-hasil target itu dilebih-lebihkan sehingga terlihat bahwa daerah atau negaranya itu baik-baik saja. Seperti evaluasi program yang kadang dimanipulasi agar terlihat sukses, padahal realitanya berbeda.
Evaluasi yang tidak independen dan objektif bisa menjadi alat pembenaran, jadi bukan perbaikan. Jadi kita tuh harus melakukan penilaian secara objektif, nggak boleh secara subjektif. Nanti isinya adalah tadi hasil-hasil yang terlihat sukses, tapi sebenarnya buruk seperti itu. Indikator yang menyesatkan. Jadi para babi itu menggunakan angka misalnya hasil panen meningkat untuk menutupi penderitaan hewan lain. Dalam dunia nyata mungkin program kesehatan bisa terlihat berhasil di atas kertas, angka indikator tercapai tapi gagal secara sosial. Nah, jadi seperti itu ya. Itu analogi saja untuk program-program kesehatan. Mudah-mudahan tidak terjadi di negara maupun di tempat kita. Tetapi dari bukunya George Orwell sebenarnya ingin mengkritik tentang hal-hal seperti ini. Kalau nggak salah itu negara Rusia yang kritiknya ya. Baik, itu tadi. Terus contoh kasus singkat di sini ada program sosial di remaja mungkin bisa dibaca saja oleh mahasiswa.